Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi, cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW merupakan salah satu bagian penting dari iman seorang muslim. Dalam Islam, cinta kepada Nabi tidak hanya sekadar perasaan emosional, tetapi juga manifestasi dari keimanan yang mendalam dan pengakuan terhadap peran besar yang dimainkan oleh beliau sebagai pembawa wahyu terakhir. Pendengar, cinta ini memiliki dampak langsung pada kehidupan dan tindakan seorang muslim serta menjadi penuntun bagi bagaimana menjalani sehari-hari dalam mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Pagi hari ini di Mutiara Pagi RRI Bandung, Cinta Rasul akan kita bahas tuntas bersama Al-Ustadz Nunu Nugraha SOSI MPD. Beliau adalah guru PAI Disdik Kabupaten Bandung dan wakil ISNU Kabupaten Bandung. Baik pendengar dan pemirsa, seperti apa Cinta Rasul? Kita akan langsung berbincang-bincang dengan Al-Ustadz Nunu Nugraha SOSI MPD. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nirat, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Para pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi yang disiarkan oleh RRI, pada kesempatan kali ini kita bersilaturahmi di udara. Mudah-mudahan silaturahmi kita bukan hanya sekarang, tapi di lain waktu, bukan hanya di udara tetapi juga di darat. Dan yang sangat kita harapkan tentunya silaturahmi kita bukan hanya di dunia tapi di akhirat, dan di akhiratnya di surganya Allah yang penuh nikmat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi, juga di sini dengan kawan saya Pak Casmita. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cinta Rasul, yaitu dengan cara mengenal dan merindukannya. Kalau kita ingin membahas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang afdal, kurang lengkap kalau kita hanya membahas saja tanpa kita mengawali dengan bersolawat kepadanya. Oleh karena itu saya ingin mengajak pendengar dan pemirsa untuk bersama-sama bersolawat. Yang disebut oleh ulama, solawat ini adalah solawat Jibril. Mudah-mudahan dengan salawat ini kita termasuk yang diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling mulia, makhluk Allah yang sangat mulia. Beliau itu mulia tapi tidak melupakan umatnya. Kita pernah mendengar riwayat ketika Rasulullah Mi'raj, beliau menyampaikan salam penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dalam riwayat lain at-tahiyyatu lillah
wassalawatu wattayyibat. Pujian Nabi terhadap Allah dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Tapi Nabi yang diberikan salam oleh Allah tidak mau itu hanya untuk dirinya sendiri. Dijawab lagi oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Beliau tidak ingin selamatnya hanya beliau saja, tapi beliau ingin umatnya juga, semuanya orang-orang soleh itu selamat. Hebat dan luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau pada kesempatan ini kita mengambil tema dalam cinta Rasul itu mengenal dan merindukannya, maka pertanyaan awal adalah, apakah Rasulullah mengenal dan merindukan kita? Jawabannya, Rasulullah SAW sangat mengenal, sangat merindukan kita umatnya. Kita bisa menemukannya, membacanya misalnya di dalam beberapa riwayat, misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan tentunya masih banyak riwayat-riwayat lainnya, bahwa Rasulullah itu di akhirat sangat mengenal umatnya. Sampai diumpamakan oleh Nabi, jika di padang mahsyar nanti atau ketika di jembatan Shiratal Mustaqim itu banyak atau ada sekelompok kuda yang warnanya hitam, lalu kemudian di situ ada terlihat kuda yang ada warna putih di dahinya, juga kakinya warnanya putih, maka kata Nabi, tentu aku sangat mengenalnya. Saking kenalnya Nabi terhadap umatnya. Itu di akhirat. Bagaimana di dunia? Di dunia Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, Nabi itu menyebutkan ada nanti umatnya yang mulia, bahkan dirindukan oleh Nabi. Sampai di antara sahabat, di antaranya Sayyidina Abu Bakar menyampaikan, bukankah saya juga saudaramu, umatmu? Engkau adalah sahabatku. Ada nanti umatku yang dia itu tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak hidup sejaman dengan aku, tapi mereka mengikuti aku, cinta terhadapku. Merekalah umatku yang mulia seperti halnya para sahabat Nabi. Ini salah satu bukti bahwa Nabi itu sangat mengenal umatnya, bahkan Nabi itu sangat merindukan umatnya. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi, juga rekan kami Pak Tasmita, maka kalau kita sudah mengetahui bagaimana Nabi kita itu sangat mengenal kita, sangat merindukan kita, maka sangat tidak wajar, ya, sangat sedikit sekali ya, keimanan kita jika kita tidak berusaha untuk mengenal, untuk merindukan beliau. Karena beliau itu sangat cinta, sangat kenal, sangat merindukan terhadap umatnya. Itu diantaranya sebagai awal dari kecintaan kita kepada Rasulullah, dengan kita mengetahui bagaimana kenalnya dan rindunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasannya agar kita semakin merasakan, bisa mengenal dan merindukannya. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak kami di RRI Bandung Live, dan Anda tentu bisa mendengarkan kami di FM 97,6 MHz dan beberapa pemancar yang ada di wilayah Anda. Seperti Anda di Sumedang bisa mendengarkan di FM 96,6. Kami akan masih terus berbincang atau membahas tentang cinta Rasul, mengenal dan merindukannya bersama Ustadz Nugraha Esos IMPD. Beliau adalah guru PAI Disdik Kabupaten Bandung dan Wakil Ketua Ikatan Sarjana NU Kabupaten Bandung. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali pembahasan kita seperti apa mengenal dan merindukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Ustadz. Baik para pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi, kita lanjutkan kembali. Apa urgensi cinta Rasul?
merujuk kepada salah satu hadis, ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari redaksinya yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Kalau yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi al mar'u ma'aman ahabba. Intinya sama. Seseorang itu akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi kenapa kita harus cinta Rasul? Karena kita nanti akan dikumpulkan dengan Rasul pada hari kiamat. Nah, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah? Banyak tentunya caranya. Dua di antaranya yang kita bahas pada hari ini. Pertama adalah mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita mengenalnya? Cara kita mengenalnya banyak caranya, banyak jalannya. Di antaranya dengan kita membaca buku kisah, sejarah, sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada para pendengar, pemirsa, termasuk Pak Casmita tentunya dulu pernah belajar kalau di pesantren, di madrasah itu ada kitab Nurul Yakin. Ya. Di kitab Nurul Yakin itu panjang lebar dari awal pra kelahiran Nabi itu dibahas. Walaupun masih dengan redaksi bahasa Melayu. Ya. Kalau nggak salah ada 4 jilid. Kalau kita merasa ingin mengenal Nabi, baca kisah Nabi. Dari kitab Nurul Yakin dengan terjemahnya sudah ada. Atau ada dulu itu zaman-zaman saya masih sekolah, ada kisah 25 Nabi dan Rasul yang cover jilidnya gambar Ka'bah. Itu ada. Atau misalnya Sirah Nabawiyah yang disusun oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Saya baru lihat covernya saja, belum lihat dalamnya. Atau ada dulu buku yang menarik zaman-zaman saya aliyah, madrasah aliyah, itu ada buku yang disusun oleh Bey Arifin. Kalau nggak salah itu judulnya itu Kisah Nabi dalam Al-Quran. Yang menarik para pendengar dan pemirsa, di buku itu di belakangnya ada rujukannya. Kisah Nabi Adam ini rujukannya, kisah Nabi Idris ini rujukannya. Itu sangat menarik ya. Alhamdulillah saya pernah khatam baca buku itu ya. Nah, jadi kalau para pendengar pemirsa bertanya bagaimana saya ingin mengenal Rasulullah, baca buku kisah Nabi. Apalagi sekarang di bulan Maulid ya. Kalau di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal ya, maka salah satu targetnya adalah tamat atau khatam baca buku tentang kisah Nabi. Jangan bicara sudah mengenal Nabi atau berusaha mengenal Nabi kalau belum pernah membaca tentang kisah Nabi. Ini salah satu poinnya. Kemudian bagaimana lagi cara mengenalnya? Cara mengenalnya dengan kita merenungkan lewat nadoman-nadoman, lagu-lagu yang sekarang ini wah banyak tersebar. Misalnya di lagu Rohatil ya, Pak Casmita itu ada ya, di bait-bait yang bahasa Indonesianya. Kita mengenal keluarganya lewat lagu. Ini salah satu contohnya misalnya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Kita nambah ilmu tentang keluarga Rasul, juga kita ada nilai seninya. Karena setiap orang, kata sebagian ulama, ada titik sentuhnya. Oh, kalau baca buku barangkali rada kurang, tapi kalau mendengarkan lagu suka, silahkan. Ya, di pesantren itu kaya dengan nadoman-nadoman. Ya. Nah, kita mengenal lewat nadoman-nadoman, lewat lagu. Bahkan kalau bisa di masjid-masjid yang sekarang ini sudah ada tema-temanya. Ya, ada temanya, misalnya pengajian bapak-bapak, ada yang malam Ahad, ada malam Senin.
ibu-ibu apalagi banyak hari Jumat atau hari apa. Kalau bisa, ini saran saya, kalau kita ingin lebih mengenal Nabi, khusus untuk di bulan Rabiul Awal, misalnya, kalau nggak cukup dilanjutkan di bulan berikutnya, khusus tentang membahas Nabi, sejarah Nabi. Maka dari situ kita akan mengenal Nabi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mencintai Nabi, yaitu dengan cara merindukannya. Ya. Merindukan, ingin bertemu dengan Nabi. Bagaimana rindu kita terhadap Nabi? Salah satu caranya adalah dengan bersolawat kepada Nabi. Sering kita, semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi, bukan hanya ketika sholat, di luar sholat, kapanpun, bahkan ketika di jalan pun. Para pendengar, para pemirsa, ketika sedang berangkat di dalam perjalanan, di motor, di mobil, jalan kaki, solawat ya. Nggak usah yang panjang-panjang, yang pendek seperti tadi solawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mau tidur, solawat ya. Dalam keadaan apapun, solawat. Bahkan ketika melaksanakan ibadah haji maupun umroh pun, ketika kita ada satu keinginan, itu tidak lepas dari sholawat. Bahkan Pak Casmita, pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi, itu kalau kita dari sekarang sudah rindu terhadap Nabi, maka ketika ada kesempatan melaksanakan haji dan umroh, itu biasanya ada sesuatu yang kita peroleh. Para pendengar, pemirsa, juga Pak Casmita tentunya yang pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh pernah merasakan. Ketika kita sudah beribadah di Raudhah, ya, kemudian kita lanjutkan dengan ziarah ke makam Rasulullah. Kita menyampaikan Assalamualaikum ya Rasulullah, bukan hanya dari kejauhan, tapi di depan makam Rasulullah. Itu Masya Allah, Masya Allah ya. Saya beberapa bulan yang lalu dengan izin Allah, dengan kebaikan salah seorang hamba Allah bisa melaksanakan ibadah umroh. Begitu berziarah, dibimbing oleh mutawif, oleh pembimbing yang dari tanah air juga. Ketika di sana menyampaikan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Kemudian kita doa kepada Allah agar doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadapan kita. Maka Masya Allah, tarikan magnet dari Rasulullah itu, ya Allah, saya barangkali hanya sedikit Pak Casmita ya, yang merasakan bagaimana magnet itu, barangkali ada yang lebih dari saya ya. Saya juga tidak tahu waktu itu apa kira-kira yang bisa dirasakan. Ternyata ketika saya ke sana, Masya Allah, ada sesuatu yang langsung seperti nembus ke dalam hati, ya. Langsung seperti tek, langsung, ya. Entah itu saya merasa disintrek lah barangkali, pantas, ya. Atau barangkali dipukul barangkali, hati, ya, bukan fisik, hati. Tapi mudah-mudahan waktu itu dipeluk oleh Rasulullah, ya. Ketika di sana, serasa ada sesuatu yang, perasaan yang tidak bisa disampaikan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya Allah, ya Allah, sampai ngagukuk Pak Casmita, nangis waktu, ya Allah, apa ini perasaan ya Allah, ya. Saya nggak bisa menyampaikan, ya. Sehingga ketika keluar dari Raudhah, teman saya nanya, salah seorang ustadz juga, dia duluan keluar, Tad, kumaha Tad tadi teh, cicing centelah, ya. Nggak bisa diungkapkan, ya Allah, ya Rasulullah. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk dari sayangnya Rasulullah terhadap umatnya, sehingga ketika kita berziarah ke sana, kita disambut oleh beliau. Maka jangan lupa para pendengar, pemirsa, jangan lewatkan dalam sehari untuk bersolawat. Masa hanya dengan mengucapkan sallallahu ala Muhammad saja kita tidak bisa, kita tidak mau, padahal beliau itu sangat rindu terhadap kita. Dan jangan lupa pendengar, pemirsa, ketika kita ingin dikenal oleh Nabi, tadi di padang mahsyar, ketika melewati jembatan Shiratul Mustaqim, dikenalnya kita dari apa? Dari bekas wudhu kita, dari bekas ibadah kita. Jidat kita, dahi kita dikenal oleh Nabi karena sering terkena wudhu.
Kemudian tangan kaki kita bercahaya karena apa? Karena sering terkena air wudhu. Maka di situ kemudian ulama mengajarkan ketika kita sudah berwudhu, maka pertama agak dilebihkan sedikit. Misalnya membasuh tangan sampai siku, jangan sampai siku pas, lebihkan sedikit. Kemudian yang kedua, jangan langsung dicuci, jangan langsung dilap. Makruh hukumnya tidak sampai haram. Makruh hukumnya kalau ketika berwudu langsung dilap. Kecuali misalnya kalau ada alergi atau ada hal-hal lainnya. Usahakan jangan langsung dilap karena itu akan menjadi saksi ketika kita di akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan sedikit dan sekilas yang disampaikan ini menjadi tambahan ilmu, tambah wawasan, dan yang utama adalah tambah cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, luar biasa ketika kita menyimak pemaparan dari Ustadz Nunu Nugraha bahwa ternyata mengenal dan merindukannya baginda Rasulullah SAW itu bukan saja sesuatu yang membuat kita merasa tenang karena beliau sendiri nanti akan berikan syafaat kepada kita. Tentu kita ada upaya yang sangat mudah yang harus kita lakukan, yaitu jangan lupa membacakan sholawat kepadanya. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, akan kami lanjutkan kembali di sesi yang terakhir, bagaimana mengenal dan merindukannya baginda Rasulullah SAW, masih bersama Ustadz Nunu Nugraha. Silakan Ustadz. Baik, di sesi terakhir ini untuk melengkapi, untuk menyempurnakan, mulai saat ini jika tadi seperti yang disampaikan sebelumnya kita belum pernah membaca kisah Nabi Muhammad SAW secara lengkap, maka mulailah sekarang ini kita baca sampai tamat. Jika belum pernah baca. Belum punya buku, beli bukunya. Atau sekarang mah gampang, tinggal klik, download, gampang, e-book tentang kisah Nabi Muhammad. Sangat gampang, sangat mudah sekarang ini untuk kita mengenal Nabi. Baca bukunya ya. Siapa tahu ketika kita membaca buku beliau tersimpan di memori kita, terbawa mimpi, bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, ya Allah, luar biasa. Kemudian sering-seringlah bersolawat, bahkan ketika menyambut peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi, tidak jarang ada di beberapa tempat selain pengajian-pengajian, kemudian ada lomba solawat yang pernah saya alami juga, kemudian dilengkapi solawat-solawat kita. Bahkan saya ingin menyampaikan solawat Badar yang sangat populer ya, bahkan itu sudah di hak ciptanya sudah ada ya, bahwa sholawat Badar itu adalah penciptanya salah seorang dari ulama dari tanah air kita, sudah ada hak ciptanya ya. Itu banyak sekali irama-iramanya yang akan semakin menumbuhkan kita untuk cinta kepada Rasulullah dengan sholawat. Mohon izin saya menyampaikan sholawat Badar yang pernah diajarkan oleh salah seorang guru saya ketika saya dulu pernah belajar di kota Bandung, di salah satu madrasah atau pesantren di kota Bandung ini. Mudah-mudahan para pendengar, pemirsa yang mendengar juga bisa ikut bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salam
Habibillah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan dibacakan sholawat ini salah satunya juga pahala buat salah seorang guru saya yang mengajarkan irama tersebut sehingga makin cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah di kesempatan lain kita akan berjumpa kembali di Mutiara Pagi dari Bandung. Pendengar dan pemirsa, cinta dan penghormatan kepada Rasulullah SAW adalah pondasi penting dalam kehidupan seorang muslim. Tentu melalui cinta ini, seorang muslim meneladani kehidupan Nabi, mengikuti ajaran-ajarannya, dan menunjukkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mencintai Rasulullah SAW, seorang muslim memperkuat keimanannya, memperoleh syafaat beliau di akhirat, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Nunu Nugraha S.Sos I.M.Pd, beliau adalah guru PAI Distrik Kota Bandung dan Wakil Ketua Ikatan Sarjana NU Kabupaten Bandung. Kita di kesempatan lain bisa berjumpa kembali. Sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi dari Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.